Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan khatmil Quran yang kita agendakan. Khatmil Quran ini kita laksanakan tiap bulan Rabu pertama. Sekali lagi, tiap bulan Rabu pertama. Khusus Rabu ini adalah Rabunya khatmil Quran aja, tapi Rabu depan nanti ada teman dari JRA juga ikut gabung, dengan dikandung maksud bahwa apa yang kita lakukan di akhir 1446 Hijriah kemarin, kita bersama-sama berdoa bersama, kita keluarkan energi negatif kita melakukan pengobatan psikis dan fisik kita dengan ruqyah an-nahdiyah kemarin. Dan itu artinya kita melakukan pembersihan diri dari hal-hal yang sekiranya mendorong kita untuk ke arah yang negatif. Apa yang ke arah negatif itu? Mungkin ketika telinga mendengar suara azan dianggap itu hanya sebagai penanda waktu. Mungkin kita menjadi pemarah, pemalas, dan sebagainya. Atau mungkin ada gejala fisik di tubuh kita. Kita sudah melakukan pengobatan bareng-bareng kemarin, dan kita ibarat punya rumah, punya halaman, udah kita bersihkan kotoran-kotoran itu, sampah-sampah itu. Tapi jika kemudian kita tidak rutin melakukan pembersihan diri, maka kotoran itu pun akan kembali lagi. Kalaupun toh ada makhluk lain, temannya jin korin itu ada di tubuh kita, akan kembali lagi. Maka kita juga perlu melakukan apa? Melakukan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, pembersihan jiwa. Maka khatmil Quran ini juga salah satu dari ikhtiar itu. Sekali lagi, khatmil Quran itu adalah salah satu dari ikhtiar itu. Maka ini adalah sebagai wujud kerjasama antara Universitas Islam Sunan Giri bersama Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan Sidoarjo ini akan mengistiqomahkan itu. Sekali lagi, akan mengistiqomahkan itu. Untuk sementara kita lakukan di masjid ini. Harapan kita, sekali lagi harapan kita, di setiap Rabu pertama nanti yang tidak pas tugas dengan klien dan sebagainya semuanya kumpul. Semuanya kumpul di sini seperti kemarin, begitu Bu Erni. Nanti tolong dikomunikasikan sama Bapak Kepala, sama Ibu Kasubag, sehingga semuanya bareng. Karena apa? Penerima manfaat kita seperti itu, dan makanya kita dalam rangka membentengi diri ini agar apa? Agar tetap bersemangat dan bersahaja dalam melaksanakan tugas itu. Ada satu hal yang menjadi renungan buat kita. Sekali lagi, ada hal yang menjadi renungan kita, menjadi kilas balik kita kemarin. Kilas balik karena pada prinsipnya sebetulnya kalau kemudian yang rutin menayangkan ini ada salah satu di televisi yang rutin menayangkan itu ada menceritakan tentang kisah-kisah mistik, menceritakan tentang gedung-gedung dan sebagainya, yang kemudian terakhir tadi pagi itu saya lihat TV apa itu, pagi sebelum berangkat saya buka, kemudian menceritakan ada salah satu gedung di Semarang atau gedung Lawang Sewu, kemudian menceritakan bahwa di situ sering ada penampakan. Di antara penampakan itu adalah noni Belanda, yang kemudian komentator di televisi itu mengatakan bahwa itu ada arwah melayang, arwah gentayangan. Itu sebetulnya informasi yang menyesatkan.
Sekali lagi, kalau ada tayangan televisi mengatakan ada arwah gentayangan, itu adalah informasi yang menyesatkan. Kenapa? Manusia itu ada 4 alam. Yang pertama adalah alam ruh, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzah, dan yang keempat adalah alam akhirat. Antara alam satu dengan alam yang lain adalah tangga. Jadi dari alam ruh sebelum kita lahir ke dunia, manusia ruhnya itu sudah diciptakan Allah sejak zaman azali. Kalau kita belajar ilmu tauhid, di ilmu tauhid disebutkan bahwa ruh itu sudah Allah ciptakan sejak alam zaman azali. Hampir bersamaan ruh manusia diciptakan, cuma keluarnya ke dunia satu persatu. Tinggal ketika kita keluar ke dunia ini, keluarnya lewat rahimnya siapa? Keluarnya lewat rahimnya siapa? Ini sudah ada skenario besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lahir ke dunia, maka di dunia inilah yang kemudian kita lahir ke dunia. Makanya di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ Allah menegaskan alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Kenapa Allah menyatakan dengan Allah menciptakan kematian baru kehidupan? Maka Abdullah bin Abbas menafsirkan khalaqal mauta bahwa Allah itu menciptakan manusia dari mati dulu. Mati secara fisik maksudnya. Apa mati secara fisik? Itu berarti antara jasmani dan rohani. Ketika jasmani dan rohani itu pisah, itu berarti mati. Wal hayata, dan kehidupan berarti antara ruh dan jasad bersatu, itulah kehidupan. Dan Allah menjadikan 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Kematian pertama di alam ruh, karena ruh kita ini belum bersatu dengan tubuh. Tubuh ini disatukan setelah Allah menciptakan jasad. Jasad diciptakan dari mana? Min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Jadi saripati tanah, mulai beras, padi, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Maka padi yang kita makan adalah lewat padi yang dimatikan. Buah yang kita ambil, buah yang dimatikan, yang dipetik dari pohonnya, itu kan berarti padinya dimatikan dulu kan. Kemudian padi dijadikan tepung jadi roti. Roti itu adalah dari makhluk Allah yang dimatikan, yang kemudian menjadi saripati tanah, yang ada di tubuh ibu kita dan tubuh bapak kita. Di tubuh bapak kita menjadi namanya sperma. Di tubuh ibu kita menjadi ovum. Ovum dan sperma ini adalah min sulalatin min tin, dari saripati tanah yang dimatikan Allah, yang kemudian menjadi saripati tanah, yang kemudian Allah menyatukan antara sperma dan ovum itu menjadi satu. Jadilah kita. Dalam usia 40 hari yang ketiga atau 120 hari, Allah meniupkan ruh. Saat Allah meniupkan ruh, itu berarti Allah menciptakan kehidupan kita. Setelah kita menjalani hidup di dunia sampai waktu tertentu, Allah mematikan kita untuk yang kedua. Itulah yang kemudian kematian di alam barzah. Kalau kita hidup di dunia, ini adalah alam barzah, alam dunia. Alam dunia ini berarti alam wadak kasar. Makanya dalam ilmu ruqyah bahwa di dalam diri manusia ada beberapa sukma. Ketika ada sukma yang keluar, bagian dari sukma keluar, maka ini berarti tidak penuh sukmanya. Sukmanya yang tidak penuh ini, mengembalikannya bagaimana? Mempertahankannya gimana? Ia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka ketika manusia itu meninggalkan larangan Allah, itu sebetulnya ada bagian sukmanya yang ketika manusia ini sudah meninggal, sebetulnya ya meninggal, rohnya itu sudah masuk ke alam barzah. Maka tidak benar jika kemudian ada orang meninggal, rohnya gentayangan, yang kemudian yang menyerupakan noni-noni itu siapa? Jin korin. Karena setiap manusia lahir itu ada jin yang menyertai manusia, disebut dengan korin. Ada malaikat yang menyertai manusia, disebut dengan hafadhah.
Nah, yang menyerupai noni Belanda itu bukanlah manusia, bukanlah arwah, tapi korin yang menyertai itu. Yang kebetulan urusan korin itu kembali kepada Allah. Tapi kadang-kadang korinnya ini yang rodok dablek, jin korinnya ini yang rodok dablek, sehingga muncul si manis jembatan Ancol. Itu bukan gadis yang hidup kembali, bukan nyawanya gadis yang hidup kembali, itu jin. Jin yang seperti ini adalah jin golongan setan yang ingin menggelincirkan akidah manusia supaya takut. Karena itu besok lagi kalau diruqyah tidak usah takut. Justru hadapi yang ikhlas, yang pasrah, buka hati. Ketika hati dibuka, maka ini pada proses pembersihan jiwa kita. Maka pada kesempatan ini kita melakukan khatmil Quran ini, kita buka hati kita. Kita buka otak dasar sadar kita dan otak bawah sadar kita bahwa kita melakukan kebaikan-kebaikan ini dalam rangka untuk memperbaiki citra kita, citra diri kita, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Apa bentuk pengabdian kita sebelum datangnya kematian? Karena setiap orang hidup, tak tanya tekan kemarin, orang hidup itu apa yang ditunggu? Maka orang hidup itu yang ditunggu adalah menunggu datangnya kematian. Dan saat kita hidup sambil menunggu kematian, apa pekerjaan utama yang kita kerjakan? Sebetulnya dari waktu ke waktu kita hanya menunggu waktu sholat aja, sebelum kita nanti disolati. Dari waktu ke waktu kita hanya menunggu sholat aja, sebelum kita nanti disolati. Karena itu sholat yang kita jalani adalah jeda dari rangkaian perjalanan panjang. Karena itu maka yang kita lakukan ini adalah dalam rangka ini, sekaligus mudah-mudahan energi positif lewat khatmil Quran yang kita lakukan setiap awal bulan ini menjadikan energi positif dari Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial ini. Seluruh pegawainya yang cantik bertambah cantik, amin. Yang ganteng bertambah ganteng, termasuk mahasiswi hafidhah ini juga tambah cantik, tambah glowing dengan pegawainya ini juga tambah glowing dengan Al-Quran dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tetap semangat, dan nanti bulan depan mudah-mudahan nanti, kalaupun toh bulan depan belum bisa didatangkan punya lagi, tapi yang paling penting budikan khatmil Quran tetap dilaksanakan. Nanti insya Allah nanti kita kontak-kontakan. Saya insya Allah ada di posisi saya ada di Madinah. Nanti biar saya ini dengan apa itu zooming aja. Nanti tak bukakan Zoom, nanti disiapi laptop Zoom, tak kirim link Zoomnya dari sana, nanti langsung live dari Madinah. Nanti saya tak mencari tempat dekat dengan makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti. Dan mudah-mudahan tetap semangat. Dan ini baru beberapa, karena memang ada beberapa yang masih ada acara tadi ya, masih ada acara. Dan sekali lagi apa yang sudah kita lakukan kemarin adalah awalan, bukan akhir. Justru kemarin kalau sudah dibuka portalnya begitu, tidak dilanjutkan dengan banyak ibadah, itu temannya datanya semakin banyak loh ya. Jadi kemarin itu portalnya sudah dibuka. Kalau portalnya sudah dibuka seperti itu, kalau tidak dilakukan pendekatan kepada Allah lebih intensif, biasanya temannya semakin banyak. Ibarat ada gula, ada semut. Kalau gulanya sudah dikeluarkan, semutnya semakin banyak. Kalau sudah direbung semut, semutnya semakin banyak. Karena itu mari kita dengarkan sambutan dari Bu Dekan, dilanjutkan Bu Kasubag. Saya lihat Bu Wiwin tadi ada ya. Ya, monggo Bu. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.